Pak Jokowi jadi kita cuma 1 tahun oposisi kan, ribut. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Dan kita lihat sekarang malah ada omon-omonnya katanya Jokowi mau jadi ketum partai Golkar. Ya terserah, sebetulnya terserah, itu urusan Anda saja. Tapi saya hanya ingin menunjukkan nih betapa bobroknya demokrasi di Indonesia. Betapa mudahnya diatur-atur aturan yang ada. Kong kali kong sama dengan cukong. Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya sejak 2015. Sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, apa 2004 akan maju menjadi wali kota Solo. Ya, wali kota Solo. Cari apa? Partai pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari pengusung langsung masuk. Ketua Golkar Solo pada saat itu namanya Mas Kus ya, turunan dari apa namanya Keraton Solo. Ketua Golkar Solo. Saya waktu itu ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI 99-2004. Mas Kus datang ke saya ke Jakarta. Mas Ridwan, ada pengusaha namanya Joko Widodo, panggilan Jokowi, mau jadi wali kota, harus kita dukung, ini pengusaha. Terus apa? Ya, kita harus dukung. Ada syaratnya, dia minta wakilnya si X, saya tidak perlu sebut namanya, karena kalau saya sebut ini jadi gempar. Dan Jokowi, temannya Jokowi, teman sekolahnya, dan sangat akrab. Wah, saya tidak berani ngomong. Saya bilang gitu. Akhirnya prosesnya waktu itu masih ada Bang Mahdi Sinambela, ketua UKK. Saya lapor ke UKK, saya tidak lapor ke Bang Akbar. Bang Mahdi, dia bilang, wah jangan Wan, kau cari perkara. Kalau kamu dukung ini Jokowi. Nah, tidak jadilah. Akhirnya Jokowi kemana? Didukung siapa? PAN, betul. PAN. Didukung PAN, PKS, belum ada PDIP. Sampai proses, jadilah Jokowi didukung PDIP. Ini akhir ya, didukung PDIP dengan syarat wakilnya adalah si Master FX. Ya, FX. Rudi. Itu kejadiannya. Jadi Jokowi ini kader Golkar. Pengusaha zaman Orde Baru itu semua pengusaha Golkar. Saya ini ketua umum himpunan pengusaha muda di Jawa Timur, ketua real estate Indonesia. Akhirnya jadilah proses sampai jadi presiden. 2014 Pak Jokowi terpilih, tidak didukung oleh Golkar. Golkar mendukung Prabowo Hatta. Ya. Ingat kan? Ya. Prabowo Hatta. Saya sudah ketemu Jokowi bersama Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo ketua pemenangan pemilu, saya ini anak buahnya Cahyo, dia ketua umum DPP KNPI pusat, saya di Jawa Timur, ketua Jawa Timur. Wan, bantu saya. Apa? Ketemu dengan Pak Wiranto, ketemu dengan Akbar Tanjung. Siapa? Wiranto, Pak Jokowi. Saya atur pertemuan lah Jokowi dengan Pak Wiranto di Bambu Apus. Habis itu ketemu juga di rumahnya Bang Akbar. Nah, sampai akhirnya Jokowi dengan Pak JK. Begitu kita kalah, Prabowo Hatta sudah terpilih, terus Munas Golkar, ingat kan? Ya. Terpilihlah Abu Rizal Bakri kedua kali. Terus pecah, ada Agung Laksono. Komunikasi saya sama dengan Jokowi. Berkomunikasi Pak Jokowi, Golkar itu begini, saya jelaskanlah kepada Pak Jokowi bahwa Golkar itu adalah doktrinnya karya siaga gatra praja, karya kekaryaan. Setiap kader Golkar begini-begini, saya jelaskan itu sama Pak Jokowi. Akhirnya masuk di Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Pecah, dua-dua tidak maju, Novanto jadi ketua Golkar.
Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015 saat Munas di Bali yang Novanto terpilih. Begitu Novanto masuk, langsung Erlangga otomatis. 2019 otomatis lagi kita ketemu kan. Kenapa Erlangga bisa terpilih? Di TV apa kemarin? Di TV apa dulu ketemu? CNN. Kita kan CNN. Calonnya siapa? Bambang Susatyo, kurang kuat apa? Ada 7, ada 8, termasuk saya salah satu. Yang tidak mundur cuma saya berdua sama Erlangga. Tapi saya dibypasskan terakhir oleh Aziz Samsudin, ketua pimpinan sidang, dihilangkan, langsung didrop. Nah, itulah kenapa saya bilang Jokowi itu Golkar, karena presiden itu kalau di Golkar itu sama dengan Pak Harto dulu ketua Dewan Pembina, yang sekarang diduduki oleh Abu Rizal Bakri. Begitu Pak Abu Rizal Bakri komunikasi dengan Presiden X, jadi sudah barang itu. Tapi ini tidak tampil. Itulah yang namanya Golkar. Kenapa? Karya siaga Gatra Praja, doktrinnya itu, setiap kader Golkar adalah bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gatra Praja membela pemerintah. Pemerintah siapa saja, Gus Dur jadi presiden, kita bela Gus Dur. Megawati jadi presiden, kita ada. SBY memang Golkar, kita ada di situ. Pak Jokowi jadi, kita cuma 1 tahun oposisi kan, ribut. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Yusuf Kala sebut syarat Jokowi untuk jadi ketum Partai Golkar. Ini disampaikan oleh Yusuf Kala ya, punggawa demokrasi senior Golkar. Isu bergabungnya Jokowi ke Partai Golkar tengah menjadi perbincangan hangat. Jokowi bahkan disebut-sebut sebagai calon ketum partai penguasa pada era Orde Baru itu. Aduh, mantan Wapres Yusuf Kala pun turut merespon hal tersebut. Menurutnya yang juga politisi senior Partai Golkar, partai berlogo pohon beringin itu selalu terbuka untuk siapapun yang tertarik bergabung. Ya, saya kira semua partai juga begitu ya. Terbuka, siapa yang mau gabung ya masuk. Kendati demikian, JK menggarisbawahi ada mekanisme yang perlu dilakukan untuk masuk dalam jajaran pengurus, termasuk jika ingin menjadi ketum partai, yakni wajib menjadi kader selama 5 tahun. Wah, Pak JK, yang begitu kan gampang Pak JK, tinggal diubah aja aturannya. Nanti ada penjelasannya ya dari pengurus Golkarnya juga tentang yang ini. Tentang aturan yang mau jadi ketum Partai Golkar harus jadi kader selama 5 tahun. Kita akan lihat bagaimana kualitas para politisi Golkar dalam menyikapi yang begini-begini ya. Tapi kalau untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa, minimum 5 tahun harus punya pengurus. Sudah jadi pengurus barangkali maksudnya ya. Sebagaimana diketahui beberapa saat lalu ketika bertugas ke Jepang, Jokowi sempat disorot karena menggunakan dasi kuning. Lantas ada petinggi Golkar yang mengatakan dasi kuning Jokowi menandakan kepala negara nyaman dengan partai tersebut. Jokowi lantas menjawab singkat sambil tertawa, nyaman. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lia yang mendampingi saat itu hanya tertawa. Ini yang kata Tempo disebut ini ya, minta upeti ya 25 miliar katanya kalau yang ingin memperpanjang surat izin penambangan. Jokowi sempat merespon kabarnya dia akan bergabung dengan Golkar dengan kelakar saat bertemu. Ya itulah caranya dia ya. Saya tiap hari masuk istana. Ya iyalah, Anda kan presiden. Gimana sih? Tapi kita lihat, ini yang menarik nih, menarik. Nah, ini tadi ada penjelasan di sini tentang aturan tadi. Dahsyat sekali. Jadi buat para anak-anak muda kalau mau tahu profil Golkar, bagaimana posisi Golkar hari ini ya seperti ini ya, kita lihat. 4 nama calon ketua umum Golkar nama Jokowi ikut masuk bursa Sabtu. Ini hari ini nih. Bambang Susatyo siap menghadapi Erlangga Hartarto dalam bursa pemilihan ketua umum Golkar pada Munas yang akan digelar tahun ini. Waketum Partai Golkar memastikan dirinya akan maju pada Munas yang rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Ya iyalah, kekuasaan siapa yang nggak terlena. Bamsud mengungkapkan setidaknya ada 4 nama yang telah dipastikan maju dalam bursa pemilihan ketua umum partai berlambang beringin itu. Selain dirinya dan Erlangga ada nama Bahlil dan Agung Gumiwang.
Setidaknya santer 4 suara yang muncul di permukaan yang akan bertarung di Forum Munas tahun ini. Ada Pak Erlangga, kemudian ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Bahlil, dan ada saya, ujar Bamsud. Bamsud itu yang mobil mewahnya banyak banget itu betul-betul profil wakil rakyat. Jadi kenikmatannya, kemewahannya, hura-huranya ya, itu sudah diwakilkan sama Bamsud. Gitu ya, jadi rakyat menonton doang. Ketua MPR itu tak bicara lebih jauh soal persiapan dirinya untuk kembali maju sebagai caketum. Termasuk saat ditanya ihwal konsolidasi dukungan dari kader Golkar. Bamsud mengaku saat ini partainya masih fokus mengawal hasil pemilu. Dan seterusnya. Kemudian mengenai isu Jokowi akan dimajukan, Bamsud meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Jokowi. Ya, ini tanda-tanda. Kalau tidak akan, dia pasti tolak. Tidak dong. Presiden kan nanti guru bangsa harus berada di atas semua partai. Ya, ini kan kagak. Kalau Golkar sih terbuka sebagaimana posisi ketum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja. Nah, sebelumnya Idrus Marham dari Partai Golkar mengatakan Golkar memiliki mekanisme pemilihan ketum yang dilakukan lewat Forum Munas. Ia menjelaskan, nah ini nih, syarat untuk maju sebagai caketum Partai Golkar tertuang dalam ADART partai. Namun, Munas dapat menjadi forum untuk mengubah ADART tersebut. Jadi orang punya kuasa, orang punya duit yang tak berseri sih, ya bebas lah ya. Ada aturan, ya ganti saja aturannya. Itu kan yang terjadi dalam lolosnya Gibran Raka Buming Raka, si anak haram konstitusi. Ini semua bisa dibicarakan. Nah, iyalah ya, pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum. Jangankan itu, ada ART saja bisa diubah. Iya ya, yang nggak bisa diubah mah cuma Al-Quran. Yang lain mah ubah saja. Ya. Selama masih urusannya manusia dengan manusia. Aduh, hal itu dikatakan Idris menjawab isu yang menyebut Jokowi ingin menjadi ketum partai berlambang beringin. Artinya tertinggi. Betul itu Mas. Munas. Bagaimana Golkar ke depan? Nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi. Tapi Golkar patut diancungi kelingking. Jempol kok kelingking aja. Luar biasa. Gerindra aja kalah. Ini Gerindra gigit jari nih. Wah. Ketua partai gua nyapres kok partainya Golkar yang paling tinggi dibandingin Gerindra. Ada apa? Ada apa itu? Silakan ditebak, silakan diterka, walaupun nggak sulit-sulit amat lah menerkanya ya. Dan status Jokowi sebetulnya belum jelas di PDIP. Apakah masih berstatus sebagai anggota kader PDIP atau tidak? Yang pasti berkhianat sih kan sudah ya.